Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Malam ini kita akan melakukan satu ibadah di mana kita akan menyambut tahun baru tahun 2022. Kita sudah melewati tahun 2021 dengan segala hal yang sudah kita hadapi, dengan tantangannya, dengan persoalannya. Nah, malam ini kita akan merefleksi diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa memasuki di tahun yang baru, tahun 2022, dengan hati dan pikiran yang siap dan juga dengan semua yang sudah diubahkan. Kita akan memuji Tuhan untuk menyongsong ibadah kita pada saat malam ini. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pujian yang luar biasa
kecaplah kebaikan Tuhan dan bersyukurlah bahwa Tuhan itu sungguh baik dan amat baik. Tuhan sudah menyertai kita dalam sepanjang tahun 2021, dan Tuhan juga akan menyertai kita di tahun yang akan datang ini. Sebentar lagi kita akan masuki tahun 2022. Kita akan berdoa supaya ibadah kita hari ini memberkati kita semua, memberkati semua yang menyaksikan, sehingga beroleh berkat dan sukacita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang luar biasa, karena penyertaan-Mu yang dahsyat yang kami rasakan dalam sepanjang tahun ini. Hari lepas hari kami lalui, baik dalam suka maupun duka, dalam segala keadaan apapun, baik dalam keadaan sedih maupun bersukacita, baik buruk maupun baik. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun-tahun, untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami melewati semuanya itu sebagai satu pengalaman yang baik. Mungkin ada banyak kekeliruan yang kami lakukan, kekurangan hikmat, kekurangan penjagaan atau kewaspadaan akan diri kami. Namun hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Tuhan berkati untuk ibadah kami hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun yang lalu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini, malam ini pasti menjadi satu malam yang sangat istimewa, di mana kita akan menyongsong tahun yang baru, yaitu tahun 2002. Namun hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian pengalaman dari seorang bapak yang pasti keluarga ini adalah keluarga yang sangat diberkati sekali. Bagaimana ia akan menceritakan pengalamannya bersama Tuhan melewati hari-hari, bulan, minggu pada tahun 2021. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Denny Celestia Agustino. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kehadirat Tuhan yang sudah memelihara kita setiap saat, setiap waktu, yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga damai sejahtera dan sukacita ada dalam hidup kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam hidup saya secara luar biasa. Bahwa apa yang saya pahami memberikan kesaksian dalam konteks iman Kristiani adalah bukan menceritakan tentang diri kita, tetapi menceritakan bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Kesaksian bukan merupakan rekayasa, bukan cerita fiksi atau rekaan, melainkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan tentang fakta dan kebenarannya. Karena itu, menurut saya, sebenarnya menjadi saksi bagi Kristus adalah persoalan yang tidak mudah. Sebab yang diperlukan bukan hanya kata-kata, melainkan mencakup seluruh totalitas hidup kita, termasuk implementasi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Namun demikian, meskipun tidak mudah, tentunya kita harus bisa. Karena menurut saya, lebih baik susah namun kita bisa, daripada kita bisa namun susah untuk melakukannya. Sebagai umat Tuhan,
kita harus bisa mencontoh kisah seorang perempuan Samaria yang dikisahkan dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 40. Dalam kisah itu diceritakan bahwa setelah Yesus selesai berbicara dengannya, perempuan itu pulang dan bersaksi tentang Yesus. Ia membagi apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepada orang lain, sehingga banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan atau kesaksian perempuan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi kita semua akan menyambut tahun baru. Tahun baru identik dengan hal-hal yang baru. Meskipun tidak mesti pada menjelang tahun baru, saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara semua pernah mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita memasuki jenjang pendidikan yang baru. Mungkin dari anak-anak yang SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, SMA kemudian memasuki dunia kuliah, lulus kuliah masuk fase mencari pekerjaan atau mungkin berbisnis, membuka usaha baru, atau hal-hal baru ketika memasuki dunia kerja, kemudian bekerja, mengalami perpindahan pekerjaan mungkin dari satu perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain, atau mungkin dari kota yang satu ke kota yang lain, atau juga hal-hal yang baru ketika sudah memasuki fase berkeluarga, harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan orang tuanya karena pekerjaan atau hal-hal yang lain. Banyak hal yang baru akan kita hadapi karena memang roda hidup terus berputar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali kita akan menghadapi hal-hal yang baru, akan timbul rasa khawatir, rasa takut dalam diri kita. Kalau mengutip bahasa Jawa, mengko kek piye. Nanti gimana ya? Nanti kalau aku bekerja di luar kota, nanti aku tinggal di mana? Nanti makanku gimana? Nanti keluargaku bagaimana? Nanti temanku siapa? Nanti dan nanti yang lain. Bagaimana yang lain. Saya akan membagikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya yang luar biasa di 5 tahun terakhir ini. Ketika saya memulai hal yang baru, mendapatkan penugasan ke Palembang, di mana sebelumnya saya sudah kurang lebih 9 tahun bertugas di Jakarta dari anak-anak masih kecil dan mulai beranjak besar. Tentunya dalam 9 tahun tersebut saya berada pada fase atau zona nyaman sekali, berkumpul bersama keluarga, semua berjalan sangat baik, nyaman. Nah, mungkin karena berada pada zona nyaman tersebut, Tuhan berikan rencana lain dalam hidup saya, di mana sekitar bulan Maret 2016, saya diberikan penugasan baru ke Palembang. Ketika menerima SK, tentunya timbul rasa khawatir dalam hidup saya, timbul rasa takut dalam hidup saya, terutama memikirkan keluarga saya, bagaimana nanti istri saya perjalanan bekerja ke kantor yang selama ini biasanya berangkat pulang bersama saya, terus nanti bagaimana anak-anak nanti bersekolah, di mana pada waktu itu Yudi sudah SMA dan tentunya sebentar lagi memasuki masa kuliah. Terus kemudian tentunya masalah ekonomi, bagaimana dapur keluarga saya, di mana kalau ketika saya mulai bertugas di Palembang, tentunya dapur saya jadi 2. Terus bagaimana kehidupan saya nanti di sana, karena kan saya belum pernah bertugas di sana, dan bagaimana yang lain. Timbul rasa khawatir, timbul rasa takut. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan satu ayat yang sangat menguatkan saya ketika akan memasuki sesuatu yang baru di dalam hidup saya. Ataupun dalam pelaksanaan tugas saya ataupun hal-hal yang lain. Ayat ini merupakan salah satu ayat favorit saya. Ayat tersebut dari Yesaya 41 ayat 10 yang
yang saya bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya sangat menyukai ayat ini dan sungguh-sungguh menguatkan saya. Mungkin saya bacakan sekali lagi, Yesaya 41 ayat 10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan memaknai ayat ini, apakah kemudian hidup saya akan berjalan mudah? Tentunya tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin sebagian ada yang tahu, selain harus hidup berpisah bersama keluarga, ada hal-hal berat yang saya alami terjadi dalam hidup saya ketika saya bertugas di Palembang. Antara lain yang saya hadapi adalah ketika ayah dan ibu saya secara bergantian menderita sakit dan seringkali saya harus pulang ke Klaten karena bapak ibu saya seringkali masuk dan keluar rumah sakit. Kalau ayah saya mungkin nggak terlalu sering, namun ibu saya kurang lebih hampir setahun terakhir harus keluar masuk rumah sakit karena divonis kanker paru-paru yang sudah memasuki stadium lanjut. Bagaimana saya harus terbang Jumat sore dari Palembang ke Jakarta, kemudian Sabtu paginya saya harus terbang lagi ke Solo, menunggu ibu saya, kadang-kadang menunggu ayah saya, kemudian Minggu pagi saya balik lagi ke Jakarta, Senin paginya saya terbang lagi ke Palembang. Tentunya hal ini sangat menguras energi, mental, dan tentunya terkait dana. Bagaimana selanjutnya hal yang berat saya harus hadapi ketika kedua orang tua saya dipanggil Tuhan. Ada juga peristiwa yang berat saya hadapi ketika jatuhnya Lion Air, kecelakaan Lion Air jurusan Jakarta Pangkal Pinang, yang seringkali kadang-kadang ketika saya harus berdinas ke Pangkal Pinang. Sungguh memukul mental saya karena banyak korban yang saya kenal baik. Bahkan belum lama sempat mengobrol bersama. Saya sempat down, di samping kehilangan teman tentunya juga menimbulkan rasa khawatir, rasa takut bagi saya yang harus setiap minggu naik pesawat. Selanjutnya ketika memasuki masa pandemi, ketika moving pergerakan pegawai antar kota dibatasi, saya harus menunda bertemu bersama keluarga. Biasanya setiap minggu bertemu keluarga, kini mulai jarang bertemu keluarga. Frekuensi menjadi lebih jarang bertemu keluarga karena memang kantor kami mendukung program pemerintah, jadi mengurangi program pergerakan pegawai. Namun sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesaya 41 ayat 10 sungguh menguatkan saya. Ayat ini sangat memberkati saya. Karena di situ ada satu kalimat yang menurut saya sungguh menjadi berkat bagi saya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi kemanapun saya bertugas, kemanapun ketika saya menghadapi hal yang baru, Tuhan akan menyertai. Dan kita sebagai umatnya diminta janganlah takut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika melihat kondisi saat ini, bagaimana saya bisa menjalani semuanya sampai dengan saat ini dalam kondisi baik, sampai ketika Tuhan tugaskan saya kembali di Jakarta, saya hidup tidak berkekurangan. Puji Tuhan, Yudis bisa menyelesaikan kuliahnya, Banu dan Tatak juga dapat bersekolah dengan baik, bahkan istri saya sekarang jadi bisa menyetir mobil sendiri.
dan banyak berkat-berkat lain yang Tuhan limpahkan dalam hidup saya. Itu semua karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Mungkin bagi anak-anak muda yang akan memasuki dunia baru, misalnya tahap mencari pekerjaan, mencari jodoh, atau bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya, atau apapun hal-hal yang baru yang akan dihadapi atau dijalani. Percayalah, Tuhan akan selalu menyertai. Serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan yang seperti Tuhan sudah Tuhan sampaikan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sungguh-sungguh menguatkan saya. Rasa khawatir, rasa takut dapat dikalahkan dengan penyertaan Tuhan, dengan ayat yang menguatkan. Demikian mungkin kesaksian dari saya. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara hidup kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Pasti semuanya diberkati. Ketika tadi mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Denny, pasti kita semua diberkati, dan biarlah kesaksian itu akan menjadi satu hal yang memotivasi kita untuk semakin kita dekat dan semakin berpengalaman dengan Tuhan. Pujian yang indah akan kita nyanyikan. Ku percaya janji-Mu.
saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai satu refleksi di mana kita akan menyongsong tahun 2002. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon supaya kuasa daripada Tuhan Engkau curahkan, sehingga pada malam ini kami bisa menemukan satu hal yang dahsyat yang akan mengubah hidup kami. Satu hal yang luar biasa yang akan mengubah hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap memperdengarkannya. Bila berita firman Tuhan ini menjadi berita firman Tuhan yang akan membawa kami untuk semakin menjalani hari-hari dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pada saat ini ada Alkitab atau Alkitab, silakan Bapak Ibu membuka kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ketiga. Saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, tahun yang lalu kemungkinan adalah tahun yang penuh dengan kenangan. Baik kenangan manis ataupun juga kenangan buruk. Atau mungkin juga ada beban berat dan persoalan-persoalan yang kita lalui, yang kita hadapi, yang sedang kita gumuli. Namun saudara, berita firman Tuhan hari ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana firman Tuhan ini mengatakan untuk kita bisa melepaskan segala sesuatu yang lama. Kemungkinan tahun 2021 yang sebentar lagi akan berlalu. Kita sedang menyisahkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, baik melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui tingkah laku kita. Mungkin seperti yang dikatakan firman ini. Kita seringkali masih marah. Kita seringkali masih geram. Masih berbuat kejahatan. Masih sering memfitnah. Bahkan juga mungkin kita masih senang dengan perkataan-perkataan yang kotor, yang sembrono. Atau mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Firman Tuhan hari ini saudara mengajak kita untuk kita meninggalkan semuanya itu. Untuk kita melepaskan semuanya itu. Dan bahkan dikatakan kita sudah mengenakan manusia yang baru, yang selalu diperbarui dari hari lepas hari. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup dalam kehidupan yang lama. Kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Kehidupan yang dikuasai oleh kejahatan. Kehidupan yang dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Tuhan inginkan kita diperbarui sampai akhirnya kita sesuai dengan gambar kalibnya. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemungkinan di tahun 2021 yang kita lewati, walaupun tahun 2021 banyak sekali persoalan,
berhubungan dengan corona, dan sampai sekarang ini juga belum selesai. Mungkin banyak sekali hal yang kita sedang hadapi saat ini. Namun saudara, ikhlaskah kita meninggalkan segala sesuatu? Ikhlaskah kita meninggalkan segala hal yang sudah tidak mungkin kita akan ulang lagi? Apalagi itu perbuatan yang tidak baik. Tanggalkan itu dan jadilah anak-anak Tuhan yang mulai saat ini mulai setia. Mungkin kita masih hidup dengan pola yang lama. Di tahun yang lalu atau di tahun 2001 kita masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Namun hari ini saudara dan saya sudah mengenakan manusia baru. Manusia yang harus diperbarui hari lepas hari. Sehingga kalau kita melihat ayat yang ke-14 sampai ke-17, itu menjadi satu ayat yang luar biasa. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyi mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Dan biarlah harapan kita di tahun 2002 nanti, kita semakin memiliki hidup yang lebih baik lagi. Kita semakin setia, kita semakin takut akan Tuhan, sehingga ayat ini mengatakan damai sejahtera selalu memerintah di dalam diri kita. Artinya kehidupan kita selalu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Baik di dalam rumah tangga kita semakin baik. Rumah tangga kita, keluarga kita semakin baik. Tidak ada lagi perbantahan, percecokan, pertengkaran baik antara suami, anak, istri. Semuanya sudah tidak ada lagi. Namun yang ada dalam damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa mewujudkan damai itu. Baik dalam keluarga kita, baik kepada suami maupun istri kita, maupun juga kepada anak-anak kita. Bahkan juga di pekerjaan kita. Lalu apa yang dikatakan lagi? Selain daripada damai sejahtera Kristus memerintah di dalam diri kita, biarlah di tahun 2002 nanti perkataan Kristus dan segala kekayaannya ada di dalam diri kita. Artinya apa saudara? Artinya pikiran hati kita dipenuhi dengan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang penuh dengan motivasi, perkataan-perkataan yang selalu ada pengharapan. Bukan keluhan, bukan sungut-sungut, ya, bukan kecemasan, bukan kekhawatiran, bukan perkataan yang putus asa, bukan perkataan-perkataan yang membuat kita semakin lemah. Namun perkataan Kristus dan kekayaannya itu ada di dalam diri kita. Sehingga hati kita dipenuhi dengan firman-Nya. Pikiran kita dipenuhi dengan firman-Nya. Sehingga perkataan yang keluar dari bibir kita, perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memotivasi. Baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak-anak, maupun juga kepada orang lain yang dekat dengan kita. Perkataan-perkataan itu menjadi satu perkataan-perkataan yang memotivasi orang lain.
bukan perkataan yang memecah belah, bukan perkataan yang memisahkan, bukan perkataan yang memprovokatori hal-hal yang tidak baik, tetapi perkataan-perkataan yang menimbulkan semangat bagi setiap orang yang mendengarkan. Satu dengan yang lainnya beroleh semangat ketika kita berkata-kata. Karena apa saudara? Perkataan Kristus itu dan segala hikmat pengertiannya menguasai hati kita. Artinya kita kaya dalam Tuhan dengan perkataan yang baik. Biarlah tahun 2002 kita akan selalu menjadi orang yang selalu mengatakan perkataan-perkataan Tuhan kepada siapapun. Sehingga perbantahan, sehingga hal-hal yang menimbulkan sakit hati tidak akan pernah ada lagi. Lalu apalagi yang dikatakan? Dan biarlah di tahun 2002 nanti kita akan melakukan segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Kristus. Mari kita mengerjakan semuanya untuk Kristus. Mari kita mengerjakan semuanya untuk hal-hal yang baik. Dalam rumah tangga kita, jangan ada hal-hal yang berbantah-bantahan ketika kita melakukan sesuatu. Dalam pelayanan juga, jangan ada hal-hal yang berbantah-bantahan ketika kita mengerjakan sesuatu. Tetapi ketika kita mengerjakan apapun, kerjakanlah seperti halnya kita mengerjakan untuk Kristus. Kita mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, di tahun 2002 nanti, bagi anak-anak yang sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Bagi orang tua yang bekerja dan usaha, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bagi kita semua yang melayani dalam gereja kita, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Karena semuanya untuk Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi satu berkat yang luar biasa buat kita. Dan malam ini adalah malam di mana kita bisa berkesempatan untuk berdoa secara sungguh-sungguh. Kita bisa melihat diri kita. Kita bisa melihat sepanjang tahun yang kita sudah lewati. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa tidak nyaman. Atau juga mungkin pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa sedih karena kita gagal. Karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara, tidak ada waktu terlambat. Di tahun 2002 ini yang akan datang sebentar lagi, mari kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan siapkan diri kita untuk semakin lebih baik lagi. Untuk semakin lebih menarik lagi di hadapan Tuhan. Dengan kita menjaga hidup kita. Supaya hidup kita memiliki kualitas yang baik. Supaya hidup kita memiliki kualitas yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita memuliakannya. Pujiannya akan menjadi satu pujian yang membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Hendaklah damai Kristus memerintah dalam hidup kita. Hendaklah perkataan Kristus memperkaya hidup kita. Hendaklah segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya seperti kita lakukan untuk Kristus. Pujian ini akan membuat satu pujian doa buat saudara. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman ini. Mari kita akan mengoreksi hati kita melalui pujian ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Supaya kita semakin diperbarui hidup kita dari hari lepas hari. Setia, Amin. takkan meninggalkan.
kesempatan malam ini menjadi satu kesempatan untuk kita merenung di hadapan Tuhan. Mungkin lama kita tidak merenung, mungkin lama kita tidak melihat, mengintrospeksi diri kita. Namun hari ini saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Ini kesempatan yang indah untuk kita memperbaiki, memperbarui hidup kita untuk semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Jangan terus kita berkompromi dengan dosa. Jangan terus kita mau diperbudak oleh kehidupan yang tidak baik. Jangan terus kita dilelahkan oleh hal yang sia-sia. Tapi hari ini saudara, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persembahkan yang terindah buat Tuhan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Jangan kau sia-siakan, jangan kita sia-siakan. Perbaruilah hidup kita supaya tahun 2002 akan menjadi tahun yang baik, tahun yang berkat buat kita, tahun yang akan memangkas segala sesuatu yang sudah tidak baik kita tinggalkan, dan kita akan berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan di jalan Tuhan. Kita berjalan bersama Allah dalam segala apapun. Karena itulah berkat terjadi. Mari saudara, teruslah berdoa. Kalau ada keluarga di sebelah saudara, doakanlah istrimu, doakanlah suamimu, doakanlah anak-anakmu. Berdoalah untuk keluargamu. Katakan kepada Tuhan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul takut akan Tuhan. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada sesuatu yang mengganjal saat ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan akan mengubah semuanya. Dan bahkan berjanjilah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia, yang lebih takut, yang lebih lagi untuk Tuhan. Silakan saudara berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Lihat hatimu, lihat diri kita. Terus lihatlah supaya kita menemukan sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari ini, sehingga pada tahun yang baru nanti kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Silakan berdoa. Kami yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kepada semua anak-anakmu, semua jemaatmu, baik sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang istri, maupun juga anak-anak. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati mereka semua. Tuhan akan menyertai, melindungi. Bahkan Tuhan, Kau berkati semua jemaat-Mu, supaya mereka semakin hidup berkenan bagi Engkau, supaya mereka hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya mereka hidup sangat-sangat menjalankan perintah-Mu. Mereka mampu berkata tidak untuk setiap perbuatan yang tidak baik. Berkatilah ya Tuhan, setiap rumah tangga, setiap persoalan yang ada Tuhan selesaikan. Setiap rumah tangga Tuhan berikan damai sejahtera, supaya mereka hidup rukun dan penuh
sepanjang tahun 2019. Kami berdoa Tuhan, supaya semuanya itu kami akan tinggalkan, semua itu kami akan lupakan, dan kami ingin menjadi pribadi yang sudah dimenangkan oleh hari ini Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, untuk segenap jemaat-Mu, dalam segala pergumulan apapun, dalam segala apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan menolong dan menyelesaikannya. Tolonglah Tuhan, Engkau angkat setiap persoalan, Engkau angkat setiap beban berat mereka, bila mereka mengalami damai, sejahtera, dan sukacita dalam hidupnya, sehingga di tahun 2002 nanti mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Mereka semakin mengasihi suami, mereka semakin mengasihi istri dan keluarga. Mereka diberkati dalam pekerjaannya dan usahanya. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi pribadi dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa, dan kiranya Tuhan menyertai mereka dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Baik mulai hari ini sampai seterusnya, Tuhan memberkati mereka semua. Kami percaya lawatan Tuhan malam ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami, untuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami mengakhiri ibadah refleksi menjelang tahun baru ini, menyambut tahun 2002 Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan bagi-Mu, dan biarlah kami semua diberkati dengan firman dan pujian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan kasih dan penyertaan Tuhan akan dicurahkan atas kita mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ubah hatiku, rapnya kita akan pujikan. Dikasih Tuhan, kami atas nama Gereja Baptis Indonesia Jati Bening mengucapkan selamat tahun baru tahun 2002. Kiranya Tuhan berkati kita untuk menjadi tahun yang semakin lebih baik dan tahun yang memberkati kita semua. Amin.